Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada rekan dan rekanitaku yang saya cintai, salam berjuta, belajar, berjuang, dan bertakwa. Pada kesempatan kali ini, kegiatan Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Perkenalkanlah, saya Nurul Huda selaku pembina IPNU IPPNU di MTS Tegal Seri ini. Perkenalkanlah, saya menyampaikan materi tentang apa itu IPNU IPPNU. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita sebagai generasi penerus NU itu wajib tahu namanya yang disebut IPNU IPPNU. Oke, pada MTS ini saya mengampu mata pelajaran KNU-an, maka mata pelajaran KNU-an ini di dalamnya ada materi tentang ke IPNU IPPNU-an. Oke, simak video berikut ini. Oke, mengapa kita harus IPNU IPPNU? Pelajar NU sekarang adalah pemimpin NU masa depan. Ikatan Pelajar NU atau disingkat dengan IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan IPPNU merupakan gerbang pertama masuk untuk mengenal apa itu Nahdlatul Ulama. Orang tidak mengenal Nahdlatul Ulama akan sulit menjadi penerus NU karena akan sulit menggerakkan jamiah Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Definisi IPNU IPPNU. IPNU adalah badan otonom NU yang membantu melaksanakan kebijakan NU pada segmen pelajar dan santri putri ya. Ini jelas IPNU itu sing buat laki-laki, sedangkan kalau yang IPPNU adalah badan otonom NU yang membantu melaksanakan kebijakan NU pada segmen pelajar dan santri putri. Tadi kalau IPNU yang putra, sedangkan kalau yang IPPNU adalah yang santri putri. Oke, IPNU IPPNU adalah suatu organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang membantu melaksanakan kebijakan NU untuk segmen pelajar dan santri. Jelas ya? Ketika tadi IPNU itu yang putri, IPNU itu yang putra, bergeraknya pada bidang pelajar. Kalau IPPNU itu adalah yang putri, bergeraknya pada bidang pelajar juga. Oke, kita lanjut. Sejarah berdirinya IPNU IPPNU. IPNU didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 1373 Hijriah, bertepatan dengan 24 Februari tahun 1954 Masehi di Semarang. Tokoh pendiri IPNU diantaranya adalah Muhammad Sofyan Khalil dari Yogyakarta, kemudian Haji Muhammad Mustahal dari Solo, dan Abdul Ghani Farida dari Semarang, dan ketua pertamanya adalah Muhammad Tolhah Mansur. IPNU itu didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 1373 Hijriah atau 24 Februari 1954 dengan pendirinya adalah Muhammad Tolhah Mansur, dan beliau juga yang menjadi ketua pertama IPNU. Sebagai implementasi dari tekanan rezim Orde Baru, jadi pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang keormasan organisasi pelajar OSIS. Jadi semua pelajar, organisasi pelajar di Nusantara ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1985 kecuali OSIS. Menanggapi hal itu, maka IPNU mengubah kepanjangannya dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama.
Sejak saat itu, segmen garapan Ibnu meluas pada komunitas remaja pada umumnya. Ketika pada Kongres ke-14 di Surabaya pada tahun 2003, Ibnu kembali mengubah kepanjangannya menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sejak saat itu, babak baru Ibnu dimulai. Dengan keputusan ini, Ibnu bertekad mengembalikan basisnya di sekolah dan di pesantren. Kemudian sejarah IPPNU. IPPNU didirikan pada tanggal 2 Maret tahun 1955 Masehi atau 8 Rajab 1374 Hijriah di kota Semarang, di kota Surakarta. Dan pendirinya adalah Umroh Mahfudhoh dan sekaligus menjadi ketua yang pertama. Kemudian IPPNU mengalami gejolak yang sama dengan Ibnu. Pemerintah yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang keormasan khususnya organisasi pelajar OSIS seperti Ibnu IPPNU dan pelajar Muhammadiyah dan pelajar organisasi lainnya tidak boleh ada di Indonesia kecuali OSIS. Maka menanggapi hal ini, IPPNU mengubah namanya menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Kalau tadi yang Ibnu merubah kepanjangannya menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, sekarang yang IPPNU merubah namanya menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Ketika pada Kongres tahun 2003 di Surabaya, IPPNU tidak hanya mendeklarasikan kembalinya ke basis pelajar, tetapi IPPNU kembali namanya menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jelas ya sampai sini. Kemudian kita lanjut akidah dan asas. Ibnu dalam hal akidah mengikuti pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang fikih kita menganut kepada 4 madhab. Tentunya rekan dan rekanita semua sudah paham dan sudah hafal siapa 4 madhab itu, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemudian pada bidang tasawuf atau akhlak, Ibnu IPPNU menganut pada Imam Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Kemudian asas Ibnu IPPNU berasaskan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah asas dari Ibnu IPPNU. Kemudian sifat dan fungsi. Apa sih sifat dan fungsi Ibnu IPPNU? Jelas sudah saya katakan tadi, sifat Ibnu IPPNU adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan. Kemudian fungsinya sebagai wadah perjuangan kaderisasi, penguatan, dan komunikasi pelajar Nahdlatul Ulama. Kemudian keanggotaan Ibnu IPPNU. Berapa sih anggota Ibnu IPPNU? Berapa sih usia yang ada di Ibnu IPPNU? Apakah ada batasan usia? Tentu jelas ada dong. Ayo kita lihat sama-sama. Batas usia anggota Ibnu IPPNU adalah 13 sampai 27 tahun. Setiap pelajar Islam yang menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota Ibnu IPPNU dan siap menaati peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Ibnu IPPNU dapat diterima menjadi anggota melalui mekanisme Makesta. Tahukah apa kalian dengan Makesta? Makesta adalah masa kesetiaan anggota. Dalam Makesta ini kalian akan dikenalkan dengan Ibnu IPPNU yang lebih jauh.
Kemudian tujuan dari Ibnu IPPNU, apa sih tujuan dari Ibnu IPPNU? Mengapa Ibnu IPPNU itu harus ada? Ya, inilah tujuannya. Adapun tujuan dari Ibnu IPPNU yaitu satu, terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, pelajar NU diajarkan oleh Nahdlatul Ulama itu untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berilmu, jelas di dalam Ibnu IPPNU kita dibekali suatu ilmu, entah itu dari NU atau Ansor atau Fatayat atau yang lainnya. Kemudian berakhlak mulia, di Ibnu IPPNU kita diajarkan untuk senantiasa mempunyai akhlak atau tata krama sing apik. Kemudian dan berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini Ibnu IPPNU disuruh untuk mencintai NKRI, bahwa NKRI adalah harga mati, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksana syariat Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tujuan Ibnu IPPNU. Kemudian ketika setelah kita memahami tujuan, fungsi, asas, akidah, lalu apa yang diusahakan Ibnu IPPNU? Jelas, Ibnu IPPNU mempunyai usaha-usaha untuk menjadikan pengkaderan yang militan bagi pelajar-pelajar NU. Salah satunya yaitu satu, menghimpun dan membina pelajar NU dalam satu wadah organisasi. Jelas, Ibnu IPPNU tidak selamanya akan menjadi pengurus, atau dia tidak mungkin akan selamanya di Ibnu IPPNU. Makanya Ibnu IPPNU mempunyai kader yang harus disiapkan untuk menjadi penggantinya seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa. Ketiga, mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat guna terwujudnya khairul ummah. Kemudian yang keempat, mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. Jelas, Ibnu tidak hanya bekerja sendiri. Ibnu bekerja dengan Ansor, Fatayat, bahkan NU, bahkan sampai ke lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya. Dengan MUU ini, Ibnu IPPNU diharapkan untuk bisa membuat program yang semenarik mungkin untuk pelajar-pelajar yang akan datang. Oke, lanjut. Kemudian ketika kita sudah memahami usaha Ibnu, tentunya dalam suatu pengurus itu ada namanya yang struktural atau kepemimpinan. Ibnu IPPNU mempunyai berbagai tingkatan. Yang pertama yaitu pimpinan pusat atau disingkat dengan PP. PP atau pimpinan pusat ini ada di tingkat nasional. Tingkat nasional berarti itu tingkat seluruh Indonesia. Berarti Ibnu IPPNU tingkat nasional ada di Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Kemudian pimpinan wilayah atau disingkat dengan PW untuk tingkat provinsi. Dalam tingkat provinsi ini Ibnu IPPNU PW ada di Semarang karena Semarang adalah ibu kota dari Jawa Tengah. Kemudian ke bawah lagi ada yang namanya pimpinan cabang atau disingkat dengan PC untuk tingkat kota atau kabupaten. Maka Ibnu IPPNU DPC kita yang kita sebut dengan Temanggung itu berada di kota Temanggung. Kemudian pimpinan cabang istimewa. Ini yang menarik. Pimpinan cabang istimewa Ibnu
IPPNU ini berada di luar negeri, masa khidmatnya 2 tahun. Jadi Ibnu IPPNU tidak hanya ada di dalam negeri saja, tetapi Ibnu IPPNU mampu menembus ke arah luar negeri. Ada di Korea Selatan, kemudian Arab juga ada, kemudian dan lain-lain. Bahkan tidak hanya Ibnu saja, bahkan sampai NU, Ansor, Fatayat, Muslimat ada di luar negeri. Kemudian ke bawah lagi ada yang namanya pimpinan anak cabang atau PAC untuk tingkat kecamatan, masa khidmatnya 2 tahun. Ini berada di kecamatan, kalau kita berada di Kecamatan Kedu. Kemudian ada pimpinan ranting. Pimpinan ranting ini untuk tingkat desa atau kelurahan, masa khidmatnya adalah 2 tahun. Kalau sekolah kita berarti di pimpinan ranting Tegal Sari. Kemudian pimpinan komisariat atau disingkat dengan PK untuk tingkat lembaga pendidikan Ma'arif NU dan pondok pesantren. Lah kita mempunyai PK namanya pimpinan komisariat Ibnu PPNU MTS Ma'arif NU Tegal Sari, masa khidmatnya 1 tahun. Kemudian arti lambang Ibnu, tentunya kita ya, ini lambang Ibnu mempunyai makna-makna tersendiri. Kenapa ini ada tulisan Ibnu, kemudian kenapa ini ada bulu bersilang 2, kemudian ini berwarna kuning, hijau dan lain sebagainya. Ayo kita bahas. Warna dasar hijau ya, warna dasar hijau pada logo Ibnu IPPNU berarti kesuburan. Kemudian pada warna kuning Ibnu IPPNU berarti continue atau hikmah, cita-cita yang tinggi. Kemudian pada warna putih ya, warna putih ini di logo Ibnu IPPNU berarti kesucian. Kemudian 9 bintang, 9 bintang ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini melambangkan adalah keluarga Nahdlatul Ulama atau bisa juga Wali Songo. Kemudian 5 bintang ya, 5 bintang ya, ini bintang paling atas itu melambangkan Nabi Muhammad SAW, dan 4 lain bintang di kanannya ya, ini melambangkan sahabat Nabi atau Khulafaur Rasyidin. Ada siapakah Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama yaitu Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian 4 bintang ada di bawah ya, yang ini samping kiri melambangkan madhab 4, yaitu siapa saja? Madhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kata Ibnu ya, kata Ibnu dicantumkan di bagian atas menunjukkan nama organisasi ya. Kemudian 3 titik di antara kata Ibnu mewakili slogan belajar, yaitu belajar, berjuang, dan bertakwa. 1, 2, 3 ini 3 titik di tulisan Ibnu. Kemudian 6 strip mengapit huruf Ibnu ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini berarti rukun iman. Ada apa saja rukun iman itu? Yang pertama yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada para malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar ya. Kemudian lanjut 20 kitab ya, 2 kitab di bawah bintang berarti Al-Quran dan hadis. Kemudian 20 angsa bersilang di bawah kitab berarti sintesa antara ilmu umum dan ilmu agama. Jadi Ibnu PPNU tidak hanya menuntut ilmu agama saja, tapi Ibnu PPNU juga diwajibkan untuk menuntut ilmu umum. Oke, kita lanjut. Oke.
arti lambang dari IPPNU ini hampir sama dengan lambang IPNU yang tadi. Warna hijau melambangkan kebenaran, kesuburan, ya. Kemudian warna kuning melambangkan warna kuning melambangkan hikmah atau cita-cita yang tinggi. Kemudian warna putih melambangkan kesucian, kejernihan, serta kebersihan. Kemudian segitiga IPPNU melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian dua buah garis sepi mengapit warna kuning, dua kalimat syahadat. Kemudian 9 bintang yang saya sebut tadi, yang besar melambangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang 4 melambangkan Khulafaur Rasyidin atau sahabat Nabi. Kemudian yang 4 lagi melambangkan imam 4 madhab. Kemudian 2 kitab juga melambangkan Al-Quran dan hadis. Kemudian bulu 20 persilang, ya, yang tadi IPPNU melambangkan ilmu agama dan ilmu umum. 2 bunga melati ini yang beda dari IPNU. 2 bunga melati melambangkan bahwa perempuan yang dengan kebersihan pikiran dan kesucian hatinya memadukan 2 dasar ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Kemudian 5 titik di antara tulisan IPPNU merupakan melambangkan rukun Islam. Ada apa sajakah rukun Islam itu? Ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Oke, cukup sekian rekan dan rekanita penjelasan dari saya sedikit tentang IPNU PPNU. Semoga nanti kita bisa tatap muka. Untuk lebih jelas saya akan menyampaikan ini tentang materi IPNU PPNU. Di IPNU PPNU ini sangat menarik, ya. Kita mempunyai teman yang banyak, kemudian mempunyai ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita yang sangat luar biasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya ada kekurangan dan kehilafan. Bila ada kekurangan dan kehilafan, itu semata-mata dari diri saya sendiri. Kemudian jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, salam belajar, berjuang, dan bertakwa. Siapa kita? IPNU, IPPNU, NKRI, harga mati, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran panji IPNU. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa. Kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam Jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur.